Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke, pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk mata pelajaran Ibu, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa. Dan siapa ketua kelas di sini? Oke, silakan naik untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai mata pelajaran, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang benar. Amin. Doa selesai. Oke, selanjutnya yaitu tadarus yang akan dibawakan oleh Andi Aila Azura, dan Ibu persilakan membaca surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya yaitu Ibu mau absen terlebih dahulu. Di sini hadir semua? Hadir, Bu. Tidak ada izin? Tidak ada, Bu. Tidak ada sakit? Tidak ada, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum itu Ibu juga mau lihat persiapan kalian duduk yang rapi untuk sebelum memulai pembelajaran. Bisa? Duduk yang rapi dan tenang. Oke, sedikit motivasi yang akan Ibu sampaikan, yaitu mengenai Al-Quran. Kalian sering membaca Al-Quran kapan saja? Ketika kalian membaca Al-Quran, itu kapan kalian lakukan? Satu kali dalam sehari? Setiap hari? Satu kali dalam seminggu atau sebulan? Atau pernahkah kalian satu kali dalam setahun? Jangan ya. Jangan seperti itu. Karena Al-Quran itu penting bagi kehidupan kita. Oke, tema kita pada hari ini yaitu masalah iman kepada kitab-kitab Allah. Di mana di sini tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala
yang diturunkan kepada Rasulnya. Selanjutnya yaitu beriman dan pengertian dan makna beriman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah keyakinan bahwa kitab-kitab suci tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah dan merupakan wahyunya dan sebagai petunjuk bagi manusia. Dan di dalam Al-Quran atau kitab-kitab tersebut mengandung yaitu Taurat, mengandung tauhid, akhlak, hukum dan ibadah. Selanjutnya yaitu makna. Maknanya adalah menerima kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup, mengamalkan dan meyakini kebenarannya. Oke, yang selanjutnya yaitu kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi untuk umat Islam. Yang kedua, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk kaum Yahudi. Yang ketiga, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaum Kristen. Yang keempat atau terakhir, kitab suci umat siapa? Untuk Zabur Yahudi dan diturunkan kepada Nabi Daud. Oke, itulah pengertian dan macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat peta konsep. Yaitu terbagi menjadi 4 kelompok, dan dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Peta konsep yaitu misalkan kelompok 1 mengambil Al-Quran, kelompok 2 mengambil kitab Taurat, kelompok 3 mengambil kitab Injil, dan kelompok 4 mengambil kitab Zabur, begitu seterusnya. Dan kalian akan mempresentasikan hasil peta konsep yang kalian buat nanti. Akan dikerjakan ya sama kelompoknya. Selanjutnya untuk kali ini kita mempresentasikan hasil tugas yang Ibu telah berikan, yaitu untuk kelompok 1 silakan maju mempresentasikan hasil tugas yang telah Ibu berikan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil peta konsep kitab Al-Quran. Pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala menurunkan istilah kitab adalah percaya, sedangkan secara istilah meyakini atau mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Kitab Al-Quran diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasul terakhir. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan Naina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil peta konsep kitab Injil. Tentang konsep kitab Injil.
Yang pertama, pengertian kitab-kitab Allah. Kumpulan wahyu Allah yang dibukakan dan diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aplaus semuanya. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan naik mempresentasikan hasil tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil peta konsep kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Ajaran yang terdapat di dalam kitab disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab pertama, Kitab Kejadian pada abad 12 sebelum Masehi. Kepada umat Yahudi dan Bani Israel, bahasa yang digunakan bahasa Ibrani dan bentuk agama Yahudi. Sekian presentasi dari kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir atau yang keempat, kelompok keempat, silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel dan kaum Yahudi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Aplaus untuk teman-temannya. Oke, selanjutnya yaitu kalian akan ibu beri tugas yaitu asesmen akhir, yaitu dengan silakan membuka kertas lembar dan pulpennya. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kedua, sebutkan macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dikerjakan dan akan dikumpulkan ini hari juga. Sudah nak? Oke. Itu akan dikumpul nanti ya. Ibu akan periksa nanti hasil tugas terakhir. Dan selanjutnya silakan berdiri semua. Kita refleksi terlebih dahulu supaya tidak ngantuk, tidak bosan, dan tidak ada yang tertidur. Oke, bisa? Refleksi terlebih dahulu. Oke, siap? Siap. Ibu mau semua bersuara. Apabila tidak ada yang bersuara, dia akan menyanyi sendiri di depannya, di depan ibu. Oke, satu. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kesimpulannya Ibu tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Dan kitab terakhir yaitu kitab pertama yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Oke, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia. Dan bukanlah sering-sering membaca Al-Quran dimanapun kalian berada. Jangan setiap misalkan satu kali dalam sehari, silakan satu ayat dalam sehari tidak apa-apa, asalkan kita membaca Al-Quran dalam sehari. Oke lah, itulah penyampaian sedikit kesimpulan dari Ibu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu tunjuk untuk ketua kelasnya membacakan surat pendek sebelum pulang. Oke, silakan Naina. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, Ibu tutup